Untuk teman-teman yang ingin segera pulih dari gangguan kecemasan, ingin segera pulih dari namanya masalah lambung, ingin segera pulih dari namanya sensasi fisik yang sering terjadi, maka teman-teman perlu untuk teman-teman belajar untuk bisa keluar dari mode survival. Mode survival adalah mode bertahan hidup, mode survival adalah mode siaga, ya. Selama teman-teman masih dalam mode survival, maka teman-teman akan perlu waktu lebih lama untuk teman-teman bisa merasakan lebih tenang, lebih aman, dan lebih bebas. Nah, bagaimana cara kita bisa lepas dari mode survival? Yuk tonton video ini sampai habis. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman belum tahu apa itu mode survival, maka saya mau kasih info dulu. Mode survival adalah mode bertahan hidup. Mode di mana kita merasa segala sesuatu itu adalah ancaman, ancaman, ancaman. Nah, sepanjang kita masih masuk dalam mode survival, sistem saraf kita masuk dalam mode itu, maka sistem saraf kita itu akhirnya belum punya atau belum punya banyak waktu untuk membuat kita itu bisa lebih santai atau kemudian terjadi pemulihan. Teman-teman boleh saja kemudian minum obat juga membantu. Namun ketika mode teman-teman masih dalam mode survival, teman-teman masih sarafnya dalam mode survival, maka teman-teman masih relatif, oke, relatif bisa belum beres-beres, oke. Dan juga ketika teman-teman misalnya mengkonsumsi vitamin-vitamin dan sebagainya, itu bisa membantu. Nah, dan tentu saja perlu digarisbawahi bahwa teman-teman perlu tahu dulu, teman-teman masih masuk dalam mode survival atau tidak. Afirmasi yang teman-teman lakukan, visualisasi yang teman-teman lakukan, jika teman-teman masih masuk dalam mode survival, maka itu juga akan belum terlalu efektif. Oke? Mode survival sekali lagi lah mode di mana kita mode bertahan hidup. Mode survival itu sebenarnya gampang teman-teman untuk teman-teman ketahui ketika teman-teman mulai meneror di teman-teman sendiri. Mulai mengatakan menakut-nakuti diri teman-teman sendiri. Masalahnya adalah teman-teman kurang aware tentang bahwa saya sudah menakut-nakuti diri saya sendiri. Kurang aware untuk menyadari bahwa saya sudah menakut-nakuti diri saya sendiri. Mode survival yang yang sederhana adalah ketika misalnya kita sering bertanya, "Ini aku bisa kambuh nggak ya? Aduh, kalau ini aku akan mengalami sensasi lagi gimana? Duh, aku nanti kalau kambuh lagi gimana?" Semua pikiran itu adalah pikiran ke masa depan yang cenderung adalah untuk bagaimana kita bertahan hidup karena kita merasa adanya ancaman. Teman-teman merasa bahwa apa yang teman-teman alami, begah, kemudian misalnya sensasi fisik pusing, atau sensasi fisik yang lain yang dialami adalah suatu hal yang tidak boleh ada, suatu hal yang bagi saya itu musuh. Benar nggak? Bagi saya itu harus saya benar-benar nggak boleh ada. Nah, begitu teman-teman masih merasa bahwa itu sesuatu yang nggak boleh ada, maka teman-teman akan masuk dalam mode survival lagi. Karena itu masih teman-teman masih anggap sebagai musuh. Nah, memang ini akan perlu proses teman-teman. Makanya biasanya dalam terapi online ataupun terapi offline saya akan jelaskan lebih detail tentang masalah ini. Supaya mereka lebih paham maksudnya apa. Nah, bagi teman-teman yang sekarang nonton video ini, mulai aware-lah ketika teman-teman mulai membuat skenario negatif. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, seringkali pikiran itu muncul sendiri, karena saya nggak mau punya pikiran-pikiran seperti itu, iya kan? Ya, benar teman-teman. Pasti teman-teman nggak mau punya pikiran-pikiran seperti itu, karena pikiran itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, ketika pikiran itu muncul dengan sendirinya, maka teman-teman biasanya akan merespon dengan semua pikiran itu. Teman-teman akan menyatu dengan pikiran itu. Nah, padahal teman-teman, sebenarnya teman-teman tidak perlu untuk menyatu dengan semua pikiran itu. Kenapa? Karena pikiran hanya sekedar pikiran sebenarnya. Pikiran itu yang sering saya ulang adalah pikiran itu hanya sekedar, ya itu si Beo. Si Beo akan selalu ngomong. Nah, jadi teman-teman tidak perlu menanggapi berlebihan terhadap pikiran yang muncul. Karena ketika teman-teman menanggapi pikiran yang berlebihan itu dengan berlebihan, maka teman-teman akan semakin merasakan masuk dalam mode survival. Waspadanya itu semakin terasa, teman-teman.
Kebayang nggak teman-teman ketika teman-teman masuk dalam mode survival, misalnya dalam sehari, survival itu misalnya gini ya, misalnya, begini ini kalau misalnya kita merasa begini, itu kalau kita dalam waktu 5 menit aja masih oke ya. Tapi kalau bayangin kalau kita gini-gini terus, ada apa lagi? Gitu kan. Sepanjang hari sepanjang hari tanpa Anda perlu waktu untuk rileks, capek nggak? Capek kan? Tinju aja teman-teman kalau tinju 12 ronde, satu ronde sekian menit aja itu udah melelahkan, menguras energi. Nah, bagaimana jika teman-teman ternyata dalam keseharian itu juga seperti ini terus-menerus dengan teman-teman selalu menteror di teman-teman sendiri dengan semua pikiran-pikiran itu. Nah, itulah teman-teman ketika teman dalam mode survival terus-menerus, ini kan sepanjang hari, hits, ada orang, ngapain nih? Sensasi nih, pikiran negatif nih, apalagi dia, seperti itu terus-menerus, capeknya terasa, walaupun udah makan, ya kan? Walaupun udah makan, tetap aja merasa cepat capek, merasa sudah istirahat cukup, tetap aja merasa capek. Nah, itulah teman-teman artinya masuk dalam mode survival, oke? Nah, jadi sekarang adalah solusinya adalah bagaimana kita bisa membuat diri kita yang dalam mode survival seperti ini, itu bisa lebih santai, lebih rileks. Nah, ini yang saya bahas di sini, teman-teman, adalah yaitu tidak perlu untuk menyatu dengan pikirannya. Daripada teman-teman sering mikir-mikir, bagaimana jika ini adalah nanti kalau saya datang lagi gimana? Bagaimana jika saya datang lagi? Bagaimana jika aku pusing kemudian aku mati? Bagaimana jika aku jantung berdebar kemudian aku sakit jantung? Ini kan gini terus. Nah, sekarang diubah teman-teman. Ini udah saya sering bilang di YouTube sebenarnya. Yaitu ubah dengan cara apa? Bagaimana jika saya baik-baik saja? Oke, bagaimana jika saya tetap tenang? Bagaimana jika saya merasa aman saja? Bagaimana jika saya lebih percaya bahwa apa yang sedang terjadi ini adalah aman bagi saya? Kira-kira teman-teman mendengar kalimat seperti ini lebih rileks nggak? Nah, kalau teman merasakan lebih rileks, lebih tenang, itu berarti sistem saraf teman-teman sudah mulai baikan, dalam artian mulai lebih rileks. Nah itulah teman-teman, maka saran saya sering-sering lakukan yang ini. Daripada teman-teman mengatakan bagaimana jika negatif, mendingan sering-sering katakan bagaimana jika positif. Oke? Nah, kemudian yang sering dipermasalahkan adalah sensasi, 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 sensasi. Benar, benar kan? Sensasi yang dipermasalahkan kan? Nah, jadi ke teman-teman, kalau sensasi fisik yang muncul, maka itu adalah hasil dari Anda masuk dalam mode survival, gitu. Pahami bahwa sensasi fisik yang muncul adalah hasil dari mode survival. Kalau Anda mengalami GERD, ya oke, itu memang mungkin ada masalah fisik juga lainnya. Tapi jangan diperparah dengan Anda semakin masuk dalam mode survival. Wah nanti kalau nggak sembuh gimana? Nanti kalau keempat lagi gimana? Aduh kenapa masih begini? Itu Anda masih membuat diri Anda masuk dalam mode survival lagi, teman-teman. Oke? Jadi yang saya katakan adalah, mari kita beri ruang, mari kita beri space pada sensasi yang ada. Oke? Dengan teman-teman mulai bisa tidak lagi dalam mode survival dengan tidak menteror diri teman-teman dengan pikiran-pikiran, lebih sering menanyakan bagaimana jika yang positif, teman-teman juga mulai belajar memberi ruang atas apa yang sedang terjadi, maka teman-teman akan mengkaji lebih baikan. Nah, pola makan yang teman-teman lakukan selama ini dengan menggunakan pola makan sehat, itu akan jauh lebih efektif. Obat yang teman-teman konsumsi itu juga jauh lebih efektif, itu. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami sebenarnya ya. Nah, buat teman-teman bisa segera lepas dari mode survival, maka teman-teman bisa juga gunakan ini, buku Bebas Cemas ataupun buku Goodbye Anxiety ya. Dua-duanya akan jauh lebih bagus, teman-teman. Silakan teman-teman WA ke sini. Sudah banyak testimoninya dan teman-teman akan diundang masuk ke grup juga. Dan biasanya saya akan berikan reminder-reminder di grup untuk membuat teman-teman jauh lebih baik atau lebih teringat, oh saya kalau ngapain, perlu ngapain, dan perlu ngapain. Itu ya, silahkan order di sini. Kembali lagi teman-teman,
kita tuh perlu untuk melatih diri kita tidak masuk dalam mode survival, kita perlu untuk rileks. Salah satu cara untuk rileks adalah dengan cara melakukan gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan ini akan membantu membuat sistem saraf kita jauh lebih rileks, akan membuat kita masuk kepada mode saraf parasimpatis. Beberapa video yang lalu sudah saya sering sharing teman-teman. Apa yang sering saya sharing? Yang sering saya sharing adalah shaking. Shaking itu adalah begini, ya, gini aja teman-teman. Nah, gerakan kepala, tangan, oke, badan, kaki, shaking aja, gayanya bebas teman-teman. Ini adalah suatu cara yang sering saya juga berikan pada klien-klien saya, teman-teman. Klien-klien saya mengalami trauma, kecemasan, kekhawatiran, saya suruh shaking teman-teman. Dan ketika mereka shaking, mereka akan merasakan jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Oke, ini adalah salah satu dari sekian banyak gerakan yang akan membantu membuat sistem saraf kita bisa lebih aman. Oke. Nah, cara yang bisa juga teman-teman lakukan untuk selain shaking, itu adalah dengan cara teman-teman bisa lakukan seperti ini. Jangan cepat-cepat, ya. Nah, ketika teman melakukan seperti ini, kemudian teman-teman merasa ada kayak gitu kan, rasa kemudian mengantuk, itu artinya teman-teman sudah masuk dalam mode rileks. Sistem saraf udah mulai lebih rileks dan lebih merasa aman. Oke, termasuk ketika shaking tadi. Ada tentunya teman-teman ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membuat sistem saraf aman dan itu saya biasanya juga lakukan pada klien-klien saya. Dan hasilnya mantap teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang belum melakukan terapi online, belum melakukan terapi offline, masih belum percaya, silakan hubungi saya untuk kita melakukan terapi offline dan online. Oke? Nah, demikian teman-teman video saya. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk jauh lebih baik. Oke? Bye-bye.